Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Mohon maaf kalau untuk jadwalnya mungkin ada yang masih ada kelas ya di kuliah masing-masing. Silahkan saya persilahkan on kamera dong ini, Mbak Latifah, yes, Mas Ahmad. Ya, ini berarti kita berapa orang? 5 atau 6 harusnya pesertanya. Iya, Pak. Kalau peserta harusnya peserta fisika. Gitu. Cuma berhubung saya dengan Mas Aktif di sini sebagai panitia, Pak. Gitu. Iya, nggak apa-apa. 6 ya berarti, Mas? 5 ya? 6, Pak. Benar, Pak. 6. Oh, 6 ya? Iya. Oke. Nanti di wilayah juga dikirim berapa, Mas? 6 juga ya? Kalau itu belum dapat informasinya sih, Pak. Tapi kurang tahu. Oke, ya yang jelas ini sudah tinggal selangkah lagi ya untuk nanti teman-teman. Ini sudah lolos tahap 1 ya berarti. Nanti mau final ya, insya Allah di tanggal 19. Baik, ini sebelumnya mungkin sifatnya namanya bimbingan mungkin tidak sebanyak yang saya jelaskan. Cuma ini saya ingin tahu dulu teman-teman peserta di sini ya, Mas Gihon, Anggito, Latifah, kemudian Mas Ahmad Fatur Rahman. Ini saya pastikan dulu sudah pernah mengambil mata kuliah mekanika belum? Sudah, Pak. Sudah, Mas Ahmad? Di teknik mesin kayaknya nggak ada. Fisika dasar adanya ya? Fisika 1, fisika 2. Udah ya? Udah ambil? Udah ya, Pak. mestinya itu ada sih fisika 1, fisika 2. Ya nggak tahu saya. Tapi sebenarnya itu ada ininya ya, partnya ya. Biasa ada elektrodinamikanya. Mbak Latifah? Sudah, Pak. Udah. Semester berapa, Mbak? Semester 2. Oh, 2. Kamu yang di MIPA apa yang FKIP? MIPA. MIPA. Mas Gihon, Anggito, semester? Saya semester 2, Pak, dari teknik mesin, Pak. Berapa? Kurang jelas? Saya semester 2, Pak, dari teknik mesin. 2, mesin juga ya? Kalau Mas Ahmad juga sama? Saya semester 4, Pak. Tahun kemarin udah pernah ikut. Oh iya. Saya agak lupa ya. Baik, terima kasih. Oke, berarti ada yang semester 2 ya, berarti ya. Oke, nanti menyesuaikan ya. Tolong nanti saya kasih beberapa referensi ya untuk bisa dipelajari. Karena ini di tahun ini saya juga sekolah lagi ya, jadi sudah fix, sudah masuk. Jadi jadwal kuliahnya itu saya mesti kuliah beneran ya, bukan ngajar, kuliah beneran. Tuh, jadi ini mohon maaf mungkin beberapa materi nggak bisa saya sampaikan semuanya. Termasuk saya bersama Pak Teguh sebenarnya. Pak Teguh ini juga sekolah juga, cuma ternyata beliau off juga ya akhirnya dari membimbing ya, ganti Pak Harno. Nah ini kemarin kalau ternyata UNIF masih mempercayakan ya sudah dijalani seperti itu. Oke, ini saya share screen tentang mekanika dulu ya. Nah.
karena ini baru bimbingan awal, walaupun Mas Ahmad tadi sudah pernah ya. Nah, saya harap teman-teman nanti memahami konsep dulu gitu. Sebenarnya kalau secara bahasan ya, mekanika itu nggak susah ya, nggak susah ya. Nggak susah. Kemudian dari sisi apa namanya, bagaimana solusi untuk permasalahan di soal itu juga bisa dilogika ya, seperti itu. Dan saya kemarin melihat jawaban dari teman-teman ini, yang perlu diperbaiki itu mungkin masalah waktu ya, mungkin kemarin ya beberapa nomor 4 itu nggak terjawab secara maksimal, padahal juga panjang itu ya. Tapi nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya insya Allah sebagian besar sudah bisa menjawab dengan baik ya, seperti itu. Walaupun memang ada yang masih perlu diperbaiki di sisi konsepnya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi pertama konsepnya dulu, mekanika klasik itu yang dipelajari itu adalah partikel atau benda yang kelihatan secara apa namanya, dia punya V ya, punya V yang biasa seperti itu. Tapi kalau V-nya nanti mendekati C, mendekati kecepatan cahaya, itu sudah ke mekanika kuantum. Ya, seperti itu. Itu secara apa namanya, umum seperti itu. Nah, kemudian bendanya, sebenarnya mekanika itu ada kinematika sama dinamika ya. Bendanya itu ya bisa bergerak. Ya. Kemudian artinya ke arah persamaan gerak ya, seperti itu. Kemudian ke arah bagaimana posisi dari benda itu. Nah, kemudian juga sampai ke arah persamaan di matematis diferensial seperti itu. Oleh karena itu, yang perlu kalian kuasai konsepnya itu adalah pertama ini memahami soal terlebih dahulu. Nah, maka saya yakin teman-teman di sini sudah bisa ya dari konsep dasarnya ya. Dari konsep dasarnya. Jadi contohnya misalkan kalau kita lihat dari gambar ini ya, seperti itu. Ini kan soal ini akan visualisasinya itu akan kelihatan ya, mesti akan berkaitan dengan apa yang akan disajikan dalam bentuk gambar. Nah, jadi misalkan di sini ada bandul, kemudian ada orang di sini, kemudian di dalam kota ada roda ya, seperti itu. Nah, semuanya bisa bergerak ya. Ya bendanya bergerak, bandulnya bergerak, bahkan orangnya mungkin bisa juga, dia ada kursi roda bergerak juga. Nah, oleh karena itu sudut pandang ataupun fokus untuk kita lihat di mana orang ini yang ditanyakan ya, seperti itu. Apakah nanti dari gerakan ininya atau gerakan bandulnya atau dua-duanya, tambah ini, tambah ini. Itu dari sisi acuan mana yang harus kita lihat, seperti itu. Nah, ini konsep pertama. Sebenarnya saya sudah pernah buat bahan sajiannya ya. Mohon maaf ini karena ganti laptop jadi nggak ketemu ya filenya tadi. Jadi kesini aja. Ini intinya sama. Jadi dalam pertama itu adalah konsepnya dulu. Ini harus masuk ya, konsep dasar. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa memahami apa yang dimaksud yang diharapkan atau di soal. Kalau saya boleh istilahkan itu adalah kepemahaman soalnya ya, seperti itu. Nah, contoh nanti ya ada beberapa, kalian bisa cek beberapa variasi soal yang ada di KN MIPA ya. Kalau dulu namanya On MIPA ya. Itu variasinya juga nggak jauh-jauh dari konsep seperti itu. Nah, baru kemudian
kalian boleh di sini adalah menerjemahkan dalam bentuk persamaan. Atau kalau kita lihat di sini adalah setelah memahami baru kalian uraikan. Nah, di sini ada beberapa kompetensi ya, beberapa kompetensi yang matematis. Ini walaupun tidak secara eksklusif disebutkan, tetapi ini sangat penting seperti itu. Nah, kalau kemarin saya kurang memahami secara detail ya, kalau di sisi online itu apakah modelnya itu mirip dengan yang pada saat offline ya. Jadi ada kotak jawaban, kemudian itu yang nanti akan dinilai seperti itu. Jadi tergantung nanti tingkat soalnya ya, di tingkat wilayah sampai final di nasional. Tuh. Nah, silakan teman-teman nanti juga sharing ya dengan yang sudah pernah ini, Mas Daniel. Itu terkait dengan yang pernah dialami ya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan satu benda ya, contoh ini ya, sebentar, benda di sini ya. Jadi bendanya itu nanti kalau kalian bisa klasifikasikan nanti. Jadi tidak hanya ditanyakan dalam bentuk benda yang padat. Jadi ada benda yang cair nanti ke fluida, kemudian juga ke gas. Cuma ini jarang sampai karena ada bahasan sendiri. Nah, jadi kalau ke arah aliran itu nanti juga berkaitan ya dengan arah gerak yang ada di benda padat seperti itu. Nah, ini konsep berpikir awalnya dulu. Jadi kalau kita biasanya kalau di rambu-rambu penilaian ya, kalau kita lihat itu bagaimana kalian tuh memahami apa yang dimaksud dari soal itu sendiri. Itu sudah poin duluan gitu. Kemudian bagaimana kalian menjabarkan dari apa yang dimau itu. Konsepnya masuk, baru kemudian terakhir adalah matematisnya sudah benar atau enggak. Kunci awalnya seperti itu. Jadi soal apapun, saya yakin kalian bisa. Seperti itu. Nah, ini sebentar. Belum tak buka yang di soal KM ONMIPA ya. Nah, nanti contohnya nanti saya cuplik ya beberapa soal aja. Terus ini saya rasa nggak perlu saya jelaskan detail ya. Untuk persamaan diferensial, kemudian ini saya ke konsep umum dulu. Nah, ini contohnya. Walaupun kalian itu nanti nggak diminta untuk menggambar gaya apa yang bekerja ya, ini otomatis ya, otomatis. Nah, saya berpesan kalau misalkan sudah pernah di kuliah ya, semoga sudah pernah disampaikan ya, bagaimana kondisi untuk mengurai ini, kuncinya memang satu ya, gaya yang bekerja ini. Kemudian semua ya di sini. Jangan sampai terlewat. Nah, contoh kalau ini benda jatuh ya di dalam gerak bidang miring. Ini semua yang ada di sini besaran-besarannya harus muncul, termasuk misalkan ada gesekan atau enggak. Ini akan mempengaruhi bagaimana kita akan menghitung di sini beberapa besaran-besaran tersebut. Usahakan seperti itu. Enggak, misalkan ya kalian sudah bisa Pak, misalkan udah ngawang-ngawang di sini, tetap harus kita ini tulis dengan lengkap seperti itu. Ini membantu sekali, ya seperti itu. Kemudian
Ini secara umum dulu ya, nanti kita bahas. Nah, kalau ada lagi apa namanya, yang perlu mungkin logika yang lain ya, contohnya seperti ini. Jadi misalkan ada partikel ya, kemudian di sini terpisah, kemudian ada ibaratnya ini apa ya, tali ya. Ini kaitannya dengan energi potensial ya, seperti itu. Nah, ini juga harus jeli ya, beberapa contoh soal yang seperti ini, ya mirip ya. Sebenarnya konsepnya juga biasa aja kan gitu, konsep energi kan, energi mekanik kan gitu, energi kinetik sama potensial. Cuma kalau memang titik kita memahami dari gambar kemudian dan soal itu akan mempengaruhi cara kita untuk menjawab. Walaupun jawaban yang lain bisa dengan konsep yang lain juga bisa. Tapi utamanya sebenarnya di energi itu. Ini contoh ya. Nih, kemudian ini secara umum dulu. Nah, kalau sudah ke arah sini. Ya, ini sebenarnya bukan apa namanya? Bukan bagian dari soal ya. Tetapi ini fungsi. Ada beberapa yang bentuknya grafik ya. Beberapa apa namanya? Soal itu yang dari 2017 ya. Nah, ini juga harus kalian juga harus memahami fungsi-fungsi yang ada di sini yang contohkan di situ. Jadi ada len, ada log seperti itu. Nah, ini konsep dasar. Nah, kemudian sampai ke penyelesaian dari persamaan diferensial. Nah, ini secara umum dulu ya. Jadi kalau misalkan konsepnya masuk ya, konsepnya masuk, kemudian bisa memahami, insya Allah bisa modal awalnya sudah cukup. Nah sekarang bagaimana strategi yang kedua selain memahami konsep? Ini saya tampilkan lagi contoh bagaimana kita trik ya. Sebenarnya kalau semester awal itu bukan, nggak usah khawatir ya dengan semester yang sudah tinggi ya, misalnya 6, 8 ya. Itu sebenarnya sama aja. Sama aja, maksudnya dalam tanda kutip belajarnya itu juga tidak terlalu gapnya nggak terlalu jauh gitu. Saya contohkan 2011 ya. Ini sebenarnya kalau di laptop saya itu, jadi mohon maaf ya agak lupa ya, yang 2000 terakhir ya. Ini contoh aja sih. Nah, sebenarnya kalau dari sisi apa namanya soal itu nggak terlalu yang advance, yang sampai ke partikel yang susah ya. Jadi untuk mekanika klasik mohon dengan sangat ya, kesempatan untuk meraih poin itu sangat tinggi di sini. Ini ya contohnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bukan berarti apa namanya kita berdasarkan soal jawab ya. Saya sangat menekankan lebih utama kalian ini untuk jam terbangnya harus tinggi ya untuk penyelesaian soal, tetapi lebih utama lagi bagaimana memahami konsep itu sendiri. Nah sebenarnya fungsi di sini ya ada Lagrange, kemudian ada Hamilton di sini terakhir ya. Itu dulu awal-awal dikeluarkan ya, tapi setelah beberapa tahun itu kayaknya yuk ada tapi nggak terlalu, mungkin sudah mulai dikurangi justru seperti itu. Atau yang sekarang ya terakhir, tahun terakhir ya. Nanti bisa kita lihat dari sisi beberapa soal yang sudah pernah muncul ya seperti itu. Tuh, ini contoh. Nah, kemudian
Sekarang kita lihat dari sisi ini pengenalan apa namanya? Tipe-tipe soalnya dulu ya, karena memang yang dihadapi nanti soalnya. Nah, ini contoh lagi. Kalau kalian bandingkan ya, kalau kalian bandingkan itu dengan beberapa buku yang ada ya. Ini saat saya ikut dulu ya, saat mahasiswa dengan sekarang ya. Itu nggak jauh juga dari buku ini. Sebentar. Ini kalau di perpus sebenarnya ada ya, kalau kamu mau cari ya versi cetaknya. Jadi ada problem and solution. Ini apa namanya? Kami sarankan ya, tetapi bukan berarti jadikan rujukan utama ya. Silakan ini dipelajari juga. Ini ada berapa ya? 1 sampai 108 nih. Ada problem and solution di sini. Nah, walaupun persamaan yang ada di sini sebenarnya persamaan yang sudah jadi ya, bukan proses yang diturunkan dan diselesaikan sendiri. Nah, tugas kalian yaitu. Nah, nanti kita bisa belajar dari sini ya, belajar mandiri ya, seperti itu dengan apa yang sudah diberikan di sini. Kemudian walaupun kalian nggak harus semuanya ya, semua problem ini dipelajari, tapi bisa untuk ceknya seperti itu. Nah, oke ya. Ini pengenalan awal dulu ya. Dari problem and solution, kemudian jadi nggak harus menunggu kuliahnya diberikan, tapi konsep dasarnya udah masuk, kemudian kalian perbanyak dengan dasar ini. Nanti boleh saya berikan file ini ya ke teman-teman di situ, bagaimana untuk memandu kalian untuk bisa lebih memahami materi di mekanika klasik seperti itu. Ini juga sama. Mungkin kalau bukunya terlalu banyak juga saya khawatir ya, nggak ini nggak kesampaian semua ya itu. Oke, nah kemudian beberapa contoh ini ya, contoh jenis soal yang akan nantinya kita selesaikan nanti di mekanika klasik. Satu tentang vektor, velocity, kecepatan dan percepatan. Ini biasa ya ke model matematik yang mekanika awal ya, seperti biasa. Mungkin kemarin juga sudah kita contohkan di soal seleksi penyisihan ya. Kemudian hukum Newton, kemudian usaha, energi dan momentum itu juga sama. Itu juga semuanya ya baik dengan gerak jatuh bebas, kemudian digesekkan ya, kemudian di
energi, potensial, kinetik, dan seterusnya. Kemudian gerak di apa namanya, khusus ya di uniform ini kaitannya dengan apa namanya, partikel-partikel yang di gaya ya, gaya gravitasinya nanti apakah di yang flat, kemudian yang free fall jadi gerak jatuh bebas, kemudian constraint motion ya, kaitannya dengan gesekan, friction, kemudian juga sampai ke jatuh ini karena kaitannya dengan gravitasi ya, GLBB, kemudian GLB, jatuh bebas, kemudian juga bisa lurus, bisa melingkar ya seperti itu. Kemudian juga ke osilator, ya ini kaitannya dengan getaran. Nah, sebenarnya ke simple harmonic. Nah, sebenarnya kalau persamaan geraknya juga di diferensial juga. Kemudian ini pusat ya, central force, kemudian planetary motion. Sebenarnya ini hanya apa namanya? Karena ini di tata surya ya. Ini sebenarnya gerak melingkar biasa sebenarnya. Cuma masuknya nanti ini jarang ya, jarang muncul juga kaitannya dengan ini. Cuma ke motionnya ini yang sama ya. Mungkin ke sentripetal, sentrifugalnya. Kemudian tentang gerak benda ya, yang move ya, yang bergerak dari koordinat sistem. Kemudian partikel khusus ini, kalau ini sebenarnya kalau dia ke partikel yang kecil, kemudian apa namanya, pergerakannya mendekati ke cahaya ya ke kuantum ya. Cuma di sini ke apa namanya, rigid dan elastic bodies. Jadi sistem partikel yang kaitannya dengan hukum energi ya, atau konservasi, energi konservasi. Kemudian ini jarang ya. Ini sebenarnya ke arah Fourier, deret Fourier ya. Saya belum, mungkin menjumpainya nanti kalau sudah tingkat yang sudah akhir ya. Maksudnya soal-soal tingkat nasional ya mungkin ya. Karena ada deret Fourier. Kemudian ini tadi sama ya. Ini yang membedakan adalah Euler teori. Nah, kemudian ini sama. Ini kalau ini kaitannya dengan rigid body. Kemudian, nah 11-12 ini. Nah, ini yang persamaan Lagrangian kemudian Hamiltonian. Nah, ini barangkali teman-teman di sini perlu apa ya? Saya kemarin belum mengeluarkan tentang itu ya. Belum ngecek ya. Nah, sebenarnya kalau yang ini kalau di atasnya sudah punya basic ya, ini bisa cepat sih, seperti itu. Tuh. Oke. Ini ya, kira-kira ya, apa yang intinya di mekanika klasik, kemudian bahasanya terkait dengan kuncinya apa, kemudian konten yang biasa di keluar ya, yang keluar itu terkait dengan apa. Seperti itu nih saya jelaskan di sini. Nah, misalkan kalau harus dijelaskan satu-satu kan nggak cukup ya. Jadi ini kita kasih beberapa referensi terlebih dahulu, kemudian baru kita coba untuk merigidkan dengan soal ya seperti itu. Oke, nah sekarang yang kemarin ya Mas ya, ya Mbak, ini saya bukakan. Terus nanti kita kasih soal bimbingan nih. Kalau ini yang kemarin sudah kalian kerjakan. Bentar. Oh ini di sini ya. Atau sebelum dilanjutkan ada pertanyaan?
tentang konsep ini agak lama, setengah jam ya. Pak, mohon maaf, motong Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini kan saya lihat ada 8 subtopik Pak. Ini bakal dibahas semua pada hari ini atau bagaimana ya Pak? Ya. Pingin saya tuh ya semuanya dibahas, cuma karena waktu ya, enggak sih, enggak semuanya Mas. Nanti kita pilih beberapa topik. Sebenarnya kalau saya lihat di kisi-kisi ini saya udah share screen PowerPoint belum ya? Sudah Pak. Nah, ini kan tadi kisi-kisi dari buku ya Mas. Nah sekarang saya sesuaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dengan kisi-kisi yang ada di KN MIPA, Mekanika Klasik. Sebab panduan terbarunya sama nggak Mas? Yang ini, bener nggak? Tentang ini juga nggak? Kalau tahun lalu hampir sama kemungkinan. Sama ya? Oke, terima kasih. Setiap tahun. Nah, yang perlu kalian nanti coba pahami ini Mas. Sebenarnya saya inginnya memang pingin ya semuanya kita bahas ya. Cuma karena memang waktu dan keterbatasan ini ya, berapa SKS nanti harus diselesaikan. Nanti akan saya pilih, rencana saya sih soal jawab itu akan saya siapkan di bimbingan. Cuma tidak semua mungkin bahasan ini akan kita bahas semuanya. Tapi memang nanti beberapa submateri bisa kita siapkan ya seperti itu. Nah, terutama gini Mas, untuk beberapa materi yang sifatnya nanti perlu pembahasan lebih, contoh ya, yang ini kan sendiri nih, ada sendiri ya. Ini nanti nggak bisa kita langsung bahas tanpa kalian memahami yang di atasnya ini ya, gaya-gaya dinamika fluida dan seterusnya. Nah, maka dari itu bimbingan kita ini silahkan ya, kita dua arah gitu. Kalian boleh bertanya langsung ya, seperti saat ini, atau mungkin pada saat di luar bimbingan bisa ya, silahkan bisa kontak seperti itu untuk pembahasan lebih lanjut seperti itu. Ini saya sampaikan di awal 8 ini ya, 8 hal ini itu biar kita itu memahami dulu nanti ketika kalian mulai seleksi ya di ONKN MIPA itu juga sesuai akan dengan kisi-kisinya. Itu jangan sampai persiapan kita itu dari 8 misalkan yang pelajari hanya 5 misalkan atau berapa. Itu akhirnya kita akan kesulitan. Ya. Nah, oleh karena itu buku pendamping referensi itu wajib sekali untuk bisa dipahami. Terutama misalkan materi-materi baru ya seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di bimbingan awal itu dulu ya. Yang sudah pernah bimbingan sebelumnya. Jadi ini juga sama ya. Jadi ini kan kaitannya dengan sistem. Kemudian ada katrol, itu biasa sekali ya seperti itu. Biasa ini kalau ini tegangan T, tali T. Saya rasa ini nggak perlu kita bahas ya. Nanti yang hari ini yang kita bahas yang lain aja. Ini contoh yang paling sederhana ya. Nah, kalau kalian memahami di sini ya, ini sebenarnya kan
di bagian mekanika ini dengan dinamika sistem partikel ya, kemudian benda tegar, itu sebenarnya saling berkaitan dan dua hal ini ya, dua submateri ini sangat bisa sekali untuk dapatkan poin secara maksimal. Nah, oleh karena itu kalian harus punya target gitu. Ya, di target. Misalkan kalau misalkan besok hanya 4 soal ya. Sebenarnya kalau dari realnya mungkin lebih ya. Itu target ini harus terpenuhi. Ya, materi-materi yang harusnya kalian ketahui, kemudian baru kita aplikasikan di dalam pembahasan. Itu. Ini juga sama ya. Itu. Jadi kalau misalkan nggak pernah mendengar ini, ya kan, kemudian apa sih konsepnya, itu akan kesulitan. Itu namanya konsep dasar seperti itu. Nah, oke ya. Jadi ini dulu pertama ini dulu kisi-kisinya dipahami dulu. Nanti kita bertahap. Saya rencananya kalau kemarin dari panitia sih kita komunikasi minta kalau bimbingan sebelum tanggal 19 kali ya. Setelah itu sampai ke regional misalkan nanti kita bisa bahas semuanya ya, insya Allah seperti itu. Jadi ini konsep awal dulu, general, berpikir secara general dulu. Kemudian bagaimana kalian bisa menyiapkan diri, apa sih yang harusnya dipelajari seperti itu. Kemudian bahannya yang mana, ya itu kita siapkan semuanya. Ya. Apakah yang keluar itu ya nggak tahu juga. Ya itu bagian dari persiapan diri kita seperti itu. Oke ya Mas ya, Mas Gihon. Gitu. Baik. Sekarang ini masih di tempat semua ya? Iya. Nah, kalau off cam ini semoga nggak ditinggal ya. Oke. Sekarang kita mencoba untuk latihan ya. Atau sebelum ke sini ke pertanyaan ke latihan yang saya siapkan, ada pertanyaan lagi silakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, ini latihan pertama ya. Ini kita ambil dari mekanika klasik yang KN MIPA tahun berapa ya? Jadi ada versi yang soal, versi saya ya. Nanti juga ada yang versi pengembangannya. Coba saya bentar, ini solusinya di sini. Oke. Jadi, ya besar ya. Kok ini ya. Oke. Sebentar biar kelihatan. Saya tampilkan di PPT aja ya, biar kalau di Word kayaknya ini bentar, biar stabil. Hurufnya biar bisa lagi.
Coba Mas, Mbak. Udah screen-nya sudah bisa dilihat ya? Sudah, Pak. Oke, silakan. Kita bahas yang pertama. Nah, setelah ini kalian boleh mencoba jawabnya ya di screen masing-masing. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, kalau sudah, ini boleh di screenshot, kemudian coba salah satu boleh jawab bersama. Jawab dulu, nanti kita perbaiki kalau ada yang kurang. Diskusi aja ya. Baik, Pak. Nah, silakan. Mas Ahmad nih, kayaknya udah pernah ya. Enggak sih, Pak. Udah lupa. Lupa ya. Ini saya apa namanya? Coba saya inginnya itu kalian dapat konsepnya gitu loh Mas ya, Mbak ya. Jangan cuma jawabannya saja ya, jawaban benernya ya. Tapi alur berpikirnya dan konsepnya itu yang paling penting. Oke, silakan Mas. Langsung aja. Nih, sebentar ini sambil jadi kalian cek dulu itu kan dari gambar itu ada M besar sama yang kecil. Yang jelas kalau M besar ya masanya lebih besar, kemudian lihat gerakannya kemana, ya kan? Nah setelah itu baru di situ kan ada katrol ya, karena di soal itu abaikan masa katrol maka nggak dan juga nggak ada gesekan, maksudnya di sini gesekan di katrolnya ya, jadi gaya gesek di situ nggak diperhitungkan. Nah sudutnya itu kira-kira tadi kan mendekati ya, theta 0 itu kan mendekati theta ya, sama dengan 0. Berarti kan nanti apa namanya untuk beberapa trigonometri itu bisa sama dengan 1. Misi Pak, Oke, tadi kelihatannya mungkin. Fatur sudah ingin menjawab Pak, Fatur. Ya, silakan Mas. Astagfirullah, Mas Daniel. Ya. Tadi minta soalnya dulu, Pak. Ini mau tak kerjain pakai pentap. Terus aku Oke. share screen. Sip. Monggo. Nanti ya, Pak. Ini lagi tak copy dulu. Yes. Nih, aku share screen. Oke.
Santai aja, ini bimbingan, salah nggak apa-apa. Iya, Pak. Aku share screen ya. Ini udah dilihat dulu, Mbak, share screen-nya. Dah. Eh, jadi kalau misalkan dilihat dari gambar, itu kan sudah ada yang diketahui. Massa M diletakkan di atas meja yang licin. Massa ini dihubungkan ke tali melewati katron menuju ke massa M. Jarak vertikal massa M dan katron adalah H. Jadi kita harus tentuin dulu ini tentang materi apa. Ini kan kalau nggak salah tentang energi, karena ini tuh ada kata-kata hitung kecepatan. Tapi aku pun kurang yakin. Terus kita cari perubahan energi posisi awal dan posisi akhir. Misalkan posisi awalnya kayak gini. Ini theta, mulai-mulainya theta 0. Jadi kita tentuin dulu energi yang berubah. Jadi kan kalau misalkan kita lihat, nanti si benda bermassa M ini akan bergerak ke kanan sampai di sini. Karena tetanya itu pada keadaan akhir sama dengan 0. Sehingga posisi M kecil yang pertama dan yang kedua itu sama, atau untuk delta H yang M kecil itu sama dengan 0. Dan perubahan ketinggiannya itu hanya terjadi pada M besar. Nah, mungkin itu dulu. Terus kita cari ketinggian dari si H ini. Pastikan si H ini kan ke bawah sini kan. Kita cari perbedaan ketinggian delta H untuk M besar. Cara nyarinya gimana? Jadi di sini kan awalnya ada theta 0 dan berubah jadi tetanya mengecil jadi 0. Jadi panjang tali yang berkurang di M kecil ini pasti sama kayak perubahan ketinggian dari M besar. Menurutku gitu. Jadi kita gambarkan dulu segitiganya. Ini kan bentuk segitiga. Ini segitiganya, maaf jelek. Aku nggak biasa pakai pentep ya, guys. Ini theta 0. Terus ini H. Terus kita cari panjang di sini dulu. Ini kira-kira berapa? Kalau misalkan dipakai cos ya. Cos theta nanti kan hasilnya H per X. X itu panjang ini ya. Jadi X-nya itu sekitar H per cos theta. Ini. Terus karena ketinggiannya berubah dari X ke H, berarti perubahan ketinggiannya itu kira-kira bisa berubah dari X dikurangi H, atau H per cos theta dikurangi H. Sampai sini betul apa enggak, Pak? Aku nggak tahu. Dari theta 0 ke theta. Jadi dari theta 0 ke tetanya ini sama kan dengan 0 nanti kan? Ya, nanti kan sama dengan 0. Nah, cuma itu di situ betul itu. Jadi delta H-nya itu nanti dari bergeser kan. Jadi dari M di titik A masuk ke titik B. Jadi kan nanti tetanya itu ada 2. Ketika berarti dia ke B dulu. Iya, ke B. Ke B itu kan dia dari theta 0 ke theta kan di situ. Theta 0-nya kan berarti sudut awalnya. Sudut awalnya itu di A. Kemudian dia bergeser di B, berarti kan tetanya juga jadi H per cos theta di depan ini nanti theta 0, di belakangnya nanti cos theta. Jadi dari awal sudut awal ke sudut. Di sini
dibagi, nah itu cos theta biasa. Nah itu. Jadi gesernya itu kan nanti tetap dia punya sudut juga. Walaupun sudut theta nolnya nanti di akhir kita masukkan 0. Oh, baik Pak. Jadi untuk pemengkalan energinya itu seperti biasa, EM1 sama dengan EM2. Jadi energi mekanik awalnya itu kan berarti kayak potensial dari M besar. Karena kalau tidak salah di soal itu mula-mulanya diam. Nanti. Ya kita anggap aja awalnya diam ya. Nanti kan bergerak. Jadi kecepatan awalnya itu 0 atau V1-nya. Jadi langsung aja energi mekanik pertama itu hanya ada MGH. M-nya itu M besar, jadi ini sama dengan setengah M V kuadrat ditambah, aku nggak yakin nih, setengah, nanti tinggal dicoret-coret kalau misalkan 0. Ini yang pertama itu kan berarti hanya ada energi potensial dari M besar. Berarti M, G, hanya itu pakai H yang kita cari tadi. H per cos theta 0 dikurangi H per cos theta. Nanti sama dengan, nanti aku lihat soal dulu. Sama dengan setengah M V kuadrat ditambah, kalau misalkan dikira-kirakan berarti si massa besar masih punya kecepatan. Walaupun jatuh nanti kan itu kan berarti ada kecepatannya juga menurutku. Ini berarti M kecil gini ya. Nanti kita berarti butuh satu persamaan lagi. Nanti aku cari dulu persamaan apa. Ya, itu dalam bentuk theta sekalian ya kecepatannya. Jadi nanti Untuk V-nya itu. yang M besar itu ada kecepatannya kan Pak? Pas Betul. akhir atau 0? Ada kecepatannya, ada kecepatannya. Ini yang apa namanya? Yang di energi kinetik di yang M besar. Ya, kenapa Pak? Di sini agak hujan jadi kurang kedengeran Pak. Sama deres banget ya. Jadi tak tutupin. Oke. Ini yang ini Mas. Ini udah di yang EM2 ya, EM2. Jadi energi mekanik yang kedua ini kan kinetiknya kan ada di M kecil, ya kan, sama yang M besar. Nah, yang M besar ini kan untuk kecepatan turunnya ini ya, turunnya ketika dia bergerak. Ini coba V-nya di sini, V mekanik V yang besar dari M. Berarti kita pakai itu Pak. Theta, betul, itu di hukum Newton. Oh bukan. Saya kurang jelas ya suaranya saya. Ya ini aja atau ini masih di VM juga nggak apa-apa. Nanti akan ketemunya biar bisa diselesaikan dengan trigonometri juga. Jadi dihubungkan dengan theta yang di V-nya. Jadi V-nya itu kan bergeraknya ke apa namanya? M kecil ke kanan, kemudian M besarnya ke bawah ya. Dari gambar kamu itu loh, gambar ini gantinya V. Jadi jadinya V sin theta.
Nah, VM-nya ya betul. Mas Gihon ini ya, V sin theta. Aku jujur nggak terlalu dengar, Bro. Gion mau jawab nggak, Gon? Aku ini gara-gara Mas Daniel ini, weh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, ya sudah. Atau lanjut dulu. Ya aku lanjutin sebisa aku aja ya, Bro. Ini juga udah lupa jujur aja. Santai aja, ayo. Jadi ini kan ada ada kita tinjau hukum kekalahan ini, tinjau hukum Newton. Berarti kan ada gaya dari M, G, H, M, G, H, M, G, sigma F sama dengan M dikali A. Kita pakai yang ini. Ini kalau tebakanku ya, tebakan awal. Nanti MG min T sama dengan M dikali A. Nah, kita cari T-nya untuk yang benda M kecil. Jadi kalau misalkan di gambar itu kan kotak kecil, terus T-nya arahnya kayak gitu. Kayak gini. Kita cari kalau misalkan tetanya ada di sini, ini teta, berarti untuk ke bawah itu kita cari itu ya, proyeksinya dulu. Berarti di sini itu tesin. Di sini T cos theta. Jadi untuk sema F sama dengan M dikali A, T sin theta sama dengan M dikali A, atau T sama dengan M dikali A per sin theta. Kita dapat persamaan ini. Terus kita bisa cari nilai A-nya. Jadi MG min M dikali A per sin theta sama dengan M dikali A. Dari sini ya, dari atas yang tadi. Nanti ketemu A sama dengan, biar mudah kita pelan-pelan dulu aja, MG. Terus ini dikurung M per sin theta ditambah M tanda kurung A, atau A-nya itu sekitar MG per M per sin theta plus M. Nanti percepatan ini bisa kita cari nilai kecepatannya. Berarti kan si benda bermassa M bergerak ke bawah, percepatannya ada segini. Kita cari pakai kinematika biasa. Jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. V0-nya kan kita anggap awalnya 0. Jadi V kuadrat sama dengan 2 dikali
MG per M per sin theta ditambah M. Untuk S-nya itu merupakan H tadi, H per cos theta 0 min H cos theta. Nanti H per cos theta 0 min H per cos theta. Nah, ini kan udah ketemu untuk yang M besar, tapi ini kurang ya, nggak pasti benar juga. Nanti persamaan nilai Vm ini dimasukkan ke hukum energi mekanik tadi, sehingga bisa didapatkan nilai Vm kecil. Berarti ini M G H per cos theta 0 min H per cos theta sama dengan ini ada setengah M Vm kuadrat ditambah setengah M besar. Untuk Vm-nya itu yang tadi ini ya, 2 mg per M per sin theta tambah M. Dua mg terus M sin theta per M dibagi ini dikali lagi H per cos theta 0 min H per cos theta. Nanti tinggal dipindah ke kiri. Ini duanya dicoret ya. Terus berarti ya udah. MG H per cos theta 0 min H per cos theta dikurangi M kuadrat G per M per sin theta plus M besar. Ini bisa dikali H per cos theta 0 min H per cos theta sama dengan setengah M kecil Vm kuadrat. Ini tinggal ke atas terus dibagi M, nanti ketemu. Menurutku jawabanku gitu, Prof, tapi ini juga kurang tahu. Aku stop aja screen-nya ya. Yes. Oke, terima kasih ya, Mas. Nah, ini oke, gitu. Ada yang mau nyoba lagi? Oke, coba ini ya, kita lihat di sini tadi ya. Oke, jadi tadi sebenarnya sudah apa namanya? Sudah oke konsepnya, Mas. Tinggal penyelesaiannya tadi mungkin agak rumit kayaknya karena ada satu part yang mungkin perlu kita tambahkan ya di sini ya. Jadi ini kan tadi logikanya. Saya sebentar, saya pakai. Ini saya share screen terlihat ya? Sudah ya? Halo, cek. Sudah, Pak. Oke.
Ini ya. Jadi kan dia pertama kalau ini apa namanya berpindah ya, kemudian di titik ini mestinya dia akan berubah jatuh ke bawah ya, karena ada katrolnya. Tadi sudah benar, jadi delta H-nya tadi itu adalah H per cos theta, kemudian theta 0 ya, kemudian dikurangi H per cos theta. Nah, kemudian ini sebenarnya di sini ada V kecepatan ketika dia ke sana ya, di sini. Yang kita cari di sini. Padahal di sini ada theta, maksud saya gitu. Jadi ketika energi untuk yang M ini ya, kinetik untuk yang M ini hubungannya dengan theta. Karena dia apa namanya, sistem geraknya itu, aduh ini hujan ya. Nah, kayaknya sudah di chat ya. Oh ya, si Ginong nih. Sudah V sin theta, betul ya. Saya baru baca. Jadi di V sin theta. Sampai sini sudah terlihat ya Mas ya. Nah, jadi dari EM tadi, ya kan, itu kan dari energi kinetik sama energi potensialnya yang ini. Nah, sehingga yang di depan itu tetap V kuadrat, tapi yang di sini M besarnya itu nanti dia V sin theta ya, kuadrat ya. Itu. Nah, kemudian baru di MGH-nya, nah, jadi H per cos theta 0 per kurangi H. Nah, sebenarnya yang ditanya adalah kecepatan akhirnya. Nah, di sini kecepatan massa M ketika sudutnya itu sama dengan 0. Gitu. Jadi kemudian atau dia ini ya, ada dua titik pada saat di B. Ini langsung saja ya. Jadi nanti tadi udah oke ya, tinggal kita ambil di sini P yang ada di sini. Itu yang diambil. Ya, gimana Mas Kiranda? Mohon maaf, Prof, itu kursornya tidak kelihatan atau memang tidak kelihatan? Kursor apa ya? Coretannya. Enggak kelihatan. Bentar. Ini kelihatan nggak sih? Atau sinyal saya yang jelek? Yang lain kelihatan nggak? Saya oret-oret. Tidak ada. Apa? Kelihatan? Enggak ada coretan, cuma PPT-nya, Pak. Oh, bentar. Ini gimana ini? Sudah, Prof. Oh, ya, sudah. alah. Iya, mohon maaf. Ini kayaknya PPT-nya yang agak punya saya ini ya. Oke, sebentar ya. Oke, yang ini tadi ke sini ya. Di persamaannya. Jadi tadi kalau saya sama Fatur ya, tadi saya yang manggilnya Mas Ahmad. Mas Fatur tadi sudah oke ya, tinggal kalau yang dihubungkan dengan T, tadi di sini Mas ya. Misalkan ada tegangan talinya, sebenarnya kalau dia katrolnya sudah dianggap ini ya, tidak bermassa, kemudian tidak ada gaya gesek, nggak masalah. Seperti itu. Itu hanya alur berpikir saja. Nah, oke ya. Jadi sampai sini, ini sebenarnya kalau mau diuraikan gampang ya, bisa ya. Ini tinggal semuanya kali 2 kan. Ini kan kalau kali 2 tinggal MV kuadrat ditambah M besar, kemudian V kuadrat sin kuadrat theta ya, dikurangi di 2 ya, MGH. Nah, ini
cos theta 0 kurangi 1 per cos theta. Ini soalnya pakai PowerPoint ya. Sebenarnya enaknya pakai aplikasi yang lain. Saya atau ini ya, bolpen aja. Nah, ini kan biasa ya. Yang min biasa ini pindah. Jadi 2 MGH bla 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 ini ya. 1 per cos MV kuadrat ditambah M besar sin kuadrat theta. Oke, kita keluarkan V-nya kan ini M plus M sin kuadrat theta ya. Yang ini ya. Nah, kemudian ini ke sini ya. Jadi ini baru ketemu yang ini. Nah, sampai sini ya. Oke ya. Baru ketika tetanya 0 kita masukkan. Nah, jadi yang saya garis bawahi di sini adalah alur berpikir ya Mas. Jadi sebenarnya ya Mbak semuanya. Jadi sebenarnya kalian kalau saya lihat sebenarnya konsepnya sudah masuk. Tinggal bagaimana menerjemahkan dari logika yang sudah ada ini kemudian ke soal yang diminta seperti itu. Nah, kadang-kala kita berpikirnya terlalu jauh, tapi ya sebenarnya masuk juga ya. Tapi nanti di yang diharapkan dari jawaban di soal itu sebenarnya mengarahnya ke sini seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan nanti diteruskan, saya rasa nanti T-nya juga akan saling menghilangkan ya Mas ya. Kalau dia pakainya hukum Newton ya, terkait dengan persamaan dari sistem geraknya itu. Oke ya, sampai sini bisa dipahami untuk soal pertama. Saya. Oke. Oke, selanjutnya ini sudah saya pasang charger dulu ya. Nah, kemudian jadi garis bawahnya itu ya, Mas. Nah, terus coba saya lihat yang kemarin ya. Nah, biar ini apa namanya? Saling bisa mengevaluasi yang kemarin. Ini sebenarnya kalau saya lihat dari beberapa jawaban ya, ini juga sama Mas, Mbak ya. Ini hanya ditanyakan koefisien gesek kinetik ya. Ini masih ingat ya soal kemarin itu ya. Nah, jadi alur berpikir dan cara menjawabnya juga nggak perlu terlalu apa namanya susah ya kalau kita lihat dari gambarnya seperti ini. Ini kita nggak perlu persamaan yang rumit. Nah, karena di sini sudah ada apa namanya angka yang menunjukkan ya di sini. Kemudian masanya udah jelas ya kan di nomor 1 ini ya. Jadi enggak perlu yang
untuk beberapa soal awal ini ya, soal awal nih. Nah, ini biar kalian juga percaya diri dengan apa yang kalian kerjakan itu benar. Nah, ini kan massa 2 kilo, kemudian dihubungkan pegas, nggak bermassa ya. Kemudian konstansa pegasnya sudah ada, baloknya dilepas dalam kondisi tidak meregang sejauh 20 cm. Jadi ada delta X lagi di situ. Lalu berhenti. Nah, kira-kira di situ. Nah, berapa koefisiennya? Ini sebenarnya kalau persamaan geraknya nggak terlalu susah karena menggunakan tambahannya adalah di sini ada pegas ya, seperti itu. Jadi ini adalah dari gaya geseknya, kemudian kinetik dan potensial. Seperti biasa energi mekanik juga. Nah, ini saya kasih contoh jawabannya ya, yang sudah kalian tulis itu. Jadi biar ini berpikirnya juga sama. Jadi sebenarnya apa namanya, dengan berpikir yang kalau sudah bisa kuat di sini ya, oh ini apa saja yang perlu diperlukan ya di gambar itu. Kemudian kalian tinggal meninjau apa saja yang harusnya nanti kalian upayakan di pertanyaannya seperti itu. Jadi dengan cara yang lebih simple ya, yang bisa, tapi dengan konsep yang kuat, yang benar, insya Allah, itu nanti akan bisa cepat terbukti gas ini nggak meregang dan hasilnya juga sama ya, seperti itu. Nah, ini contoh saja ya. Jadi dengan berpikir yang sesuai konsep dan pertanyaannya ya, yang kita lihat, oh ini apa yang ditanyakan, kemudian proses yang nanti akan kita lihat logikanya. Nah, itu akan bisa seperti itu. Kalian akan bisa. Nih ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Saya lihat dengan jawaban kemarin ya. Saya lihat dari teman-teman ini, silakan nanti beberapa yang perlu diperbaiki di bagian apa, masing-masing saya rasa sudah tahu ya dari beberapa konsep alur yang sudah ada. Ini yang penting ya di mekanika klasik, yang pertama tentang itu. Kemudian yang kedua, matematis itu nanti akan mengikuti sebenarnya apa namanya, beberapa contoh soal yang kaitannya dengan matematis itu akan mengikuti dengan seberapa banyak soal yang pernah kita jawab. Seperti itu. Jadi kadang itu apa ya, hal yang dengan sin cos ya udah kayaknya rumit ini. Tapi itu persamaan-persamaan yang akan nantinya akan defaultnya itu akan ke kalian seperti itu. Jadi misalnya cos 37 itu berapa, kemudian sin per cos, sin kuadrat, cos kuadrat itu kan semuanya akan muncul dengan sendirinya. Karena sudah pernah banyak latihan seperti itu. Nah, oleh karena itu bagian dari bagaimana melancarkan itu ya dengan cara ini. Kalian juga perlu mempelajari tentang beberapa konsep dasar di persamaan diferensial. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa dimensi ordo di situ. Walaupun masih semester awal ya. Ini mohon apa namanya? Dipahami. Masih ini sih kalau gelombang masih dimensi 1 sih masih bisa ya. Nanti kalau sudah ke transformasi Laplace itu juga seperti itu. Nah, ini karena memang apa namanya, persamaan gerak itu nanti tidak semua apa namanya turunan itu kita selesaikan ya, tergantung dia terhadap apa kan itu. Nah, ini fisika matematik sih, tapi ini sangat penting juga untuk bagaimana kita melancarkan untuk persamaan-persamaan yang nanti membutuhkan ini. Karena penyelesaian itu juga penting juga untuk
jawaban akhir ya, seperti itu. Ini silakan nanti bisa dilihat aja ya, kalau ini nggak perlu dicoba semuanya ya, melihat solusi bagaimana kalau seperti ini, seperti itu, dan seterusnya kan. Itu untuk persamaan diferensial. Nah, baru di bagian yang terakhir ya, di sini nanti akan saya sampaikan ini. Tambahan tadi ya tentang Hamilton sama Lagrange, ini belum di sini ya. Kalau ini dasar ya, paling dasar sekali. Fisika klasik modern dan bukan ini, sebentar. Oh ya. Oh ini, sip. Ini konsep dasar juga ya, cuma memang penting juga. Nah, jadi sudah yang kita ketahui tadi kan awal dasar banget ya, hukum Newton, kemudian kinetik, energi ya, kekekalan energi, energi kinetik, energi mekanik, itu semuanya silakan. Jadi kata kunci untuk mengerjakan yang itu adalah konsep dan bagaimana kita mengetahui apa yang disoal dan logika berpikirnya. Iya ya. Kemudian untuk yang mulai ke sini ya, sudah mulai melibatkan ya persamaan diferensial. Ini syaratnya adalah dia partikel yang kecil, tetapi masih V ya, bukan C ya. Jadi ini ya, contohnya adalah kepersamaan gerak ya ini. Itu kalau dia fungsinya itu sudah fungsi T misalkan terhadap T. Dia di dalam koordinat atau posisinya itu sudah mungkin tidak rigid ya, rigid body ya. Dia partikel kecil tapi masih dalam V. Nah, misalkan ini. Sehingga partnya itu yang kita ambil, bagiannya itu. Nah, contoh ini ya, benda bergerak di udara, kemudian gaya gravitasi bumi mg, arahnya ke bawah, gesekan udara berlawanan, kemudian andai misalkan kecepatannya F, frictionnya itu min mu v. Apabila sumbu z vertikal, maka gaya totalnya adalah apa? Contohnya seperti itu. Jadi kita perlu menurunkan di sini dx terhadap t. Ini untuk kecepatannya ya. Atau d terhadap t, nanti z-nya ketemu. Nah, baru ketemu persamaan geraknya. Ini kan apa namanya? Logikanya sebenarnya logika juga di hukum Newton biasa. Akan tetapi dia di sistem partikel seperti itu. Sistem partikel. Nah, yang seperti ini juga sama. Jadi alur berpikirnya yang kalian utamakan adalah ini aja. Kalau misalkan sudah ada fungsi yang ditunjukkan dari soal, itu yang kita fokus di situ. Oh ini V, berarti dia ya terhadap X itu ya dx dt, terhadap Y ya dy dt, terhadap Z dz dt kan gitu. Itu aja ya. Ini sigma F-nya yang ini. Ini 1, 2, 3. Nah, maka masuk di persamaan geraknya ya tinggal kalau dia terhadap X ya, dx dt ya udah mu per M itu sudah jadi. Nah, itu contoh aja yang paling dasar ya. Karena yang diambil sumbu Z di arah vertikal berapa gaya totalnya kan gitu. Gaya total berarti gabungan dari semuanya ya, sigma ya. Seperti itu.
Maka di sini masih ada mg kan. Di Z-nya ini kan yang ini. Tuh, itu contoh. Nah, kalau sudah masuk ke persamaan gerak ya, saya sampaikan kembali, misalkan ini di getaran ya. Nah, ini ada K per M, kemudian mungkin juga kalau ini pegas dengan apa ya, konstanta K, kemudian masanya M. Kalau dia bandul L per G ya, seperti itu. Nah, ini juga perlu variabel seperti ini. Ini juga perlu kalian pahami juga ya. Jadi ini kaitannya dengan kecepatan sudut atau omega. Nah, maka persamaan geraknya itu sebenarnya secara umum ya, itu di sini. Untuk X, nanti di sumbu X, di sumbu Y, di sumbu Z. Nah, maka nanti kalau sudah masuk ke apa namanya sudut ya, misalkan di apa namanya di gambandul atau pegas, kita pakai sin theta atau sin omega t, hukum Hooke ya. Ini contoh ya. Tinjau adalah pegas, panjangnya L0, kemudian konstanta K, kemudian balok, di hubungan balok masanya M, dikaitkan dinding. Nah, seperti ini. Nah, andaikan gaya gesek ini kecil, diabaikan, pada saat ditarik, kemudian terjadi arah pergeseran balok, maka yang ditanya adalah jika sebagai sumbu X, ya ini berarti yang ditanya berapa, apakah persamaan geraknya mestinya kan itu. Nah, yang ini juga sama. Jadi kalau kalian melihat di sini, karena dia itu adalah ini L0, ini X, yang kita ambil itu adalah dx, atau dia adalah fungsi jaraknya itu RT adalah XTI, karena dia hanya di sumbu X ya, kanan kiri di sini. Nah, maka yang kita ambil persamaan geraknya kan ini. Nah, kita turunkan aja dari XT itu yang persamaan dari omega, kemudian ketika X-nya sama dengan X0, T-nya saat T sama dengan 0 dilepas, tinggal kita substitusi, jadi seperti ini. Nah, ini untuk partikel kecil. Kemudian kalau teredam, nah kalau dia teredam itu berarti ada apa namanya tambahan di sini ya. Teredamnya itu bisa karena terlalu teredam, ini lebih besar 0 di sini. Ini apa ya namanya osilasi ya, ini kritis kemudian kurang teredam. Kemudian kalau dia ini teredam dan terpaksa, ini maksudnya gini. Jadi gerakannya itu ya, gerakan dari getarannya ini ya. Ini sebenarnya mengarah ke ketika osilasi itu kan bisa, kalau pegas itu kan dari apa namanya koefisien pegasnya ya. Jadi mu-nya itu K-nya ini. Kemudian kalau bandul ini biasanya nanti kalau dia masuk ke dalam air, kemudian ada gesekan ya, akhirnya ini contoh yang ada gaya luar yang masuk di situ. Oke, terus inersial saya rasa tidak terlalu susah kalau ini tinggal. Nah, kemudian ini kalau misalkan sudah ke, nah ini sekarang ke sini, usaha dan energi, bahwa yang dimaksud usaha itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja kan gitu. Nah,
ini nanti juga sama. Kita alur berpikirnya juga sama. Jadi bagaimana agar konsep dari ini ya, nanti kamu akan, saya rasa ini kalau belum tahu ya, nanti kamu cari teorema Stokes, kemudian di sini ada nabla ya. Nah, kemudian ada cross, ada dot ya. Ini kaitannya dengan masalah vektor ya, seperti itu. Ini juga perlu kalian nanti tambahkan ya untuk belajarnya. Terus ini secara umum dulu ya. Gampangan semua mekanika klasik kita kulit cari apa namanya? Kita bedah semua ya. Itu. Terus nanti sampai ke, kalau ini benda tegar saya rasa juga sama. Ini juga bagian dari kisi-kisi ya. Ini tinggal tinjauan partikelnya aja yang berbeda ya. Nah, yang perlu juga ini ya, I-nya ya, inersianya ya. Nanti momen inersia untuk beberapa benda itu biasanya akan ditanyakan ya. Tapi kalau di soal biasanya ada tabelnya ya. Silakan itu nggak perlu dihafal semua. Tapi biasanya untuk beberapa apa namanya konstanta itu dikasih. Kemudian sampai ini yang Lagrange sampai sini nggak disampaikan ya. Bentar. Koordinat. Nah ini sampai sini. Nah sekarang ini yang tambahan konsep ya. Ini sebenarnya ada buku Goldstein, ini ringkasan aja ya. Jadi berkaitan dengan fungsi, kalau tadi kan energi mekanik ya. Jadi energi mekanik, kemudian ada persamaan gerak di situ. Nah, ada beberapa persamaan yang ini nggak bisa ditransformasikan dari energi mekanik seperti itu, karena dia berupa partikel yang mungkin nggak terlihat, tetapi dia masuk dalam mekanika klasik ya. Nah ini yang kita selesaikan dengan fungsi ini. Nah contoh ya, biasanya dia sudah dalam bentuk posisi yang spesifik, misalkan di mana ya, di apakah dia fungsi t atau fungsi x, fungsi y. Tergantung ya. Ini tidak harus dibandul matematis ya. Di gerakan yang biasa juga bisa. Nah, kuncinya di sini. L itu sama dengan T min V. Jadi ini konsepnya juga sama dengan kinetik dengan potensial ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi fungsi sebenarnya secara konsep itu nggak terlalu susah ya, tinggal dia hanya T min V saja seperti itu. Ini untuk persamaannya di sini. Ini paling akhir ini ya, kira-kira yang mungkin nanti di soal final nanti juga akan kalian temui seperti itu. Tidak harus di apa namanya benda yang sifatnya partikel kecil ya, tapi di sini nanti akan coba bisa dipelajari yang ini. Cuma nanti untuk lebih jelasnya memang semua persamaan gerak itu tergantung dari kondisi soalnya. Saya kasih satu contoh terakhir ya. Di paling gampang ya. Kemarin share screen nomor 2 ini ya.
Nah, ini contohnya ya. Nah, ini sebuah partikel masanya M berada di bawah pengaruh gravitasi di permukaan dalam 3 dimensi paraboloid. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan AZ yang ini. Tanpa gesekan, tentukan persamaan gerak partikel tersebut. Nih, nah walaupun tidak diminta ini persamaannya yang mana gitu kan. Susah kan kalau persamaan apa ya. Jadi sudah jelas di sini. Jadi ada partikel ya. Kemudian dia di M, kemudian ada 3 sumbu di sini, X, Y, Z, terus dia punya persamaan dimensi sendiri di sini. Jadi ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan AZ. Nah, ini jelas ya, ini menggunakan persamaan ini, Lagrangian ya. Nah, untuk melihat jadi ini ya, ini kita cari dulu T-nya berapa, T-nya yang mana, V-nya yang mana kan gitu. L itu sama dengan T min V kan gitu. Ya kan. Nah, kalau yang bentuknya ini ya, yang punya H itu cuma ini ya, Z ya. Jadi ini jelas ya. Kemudian dia punya V itu kecepatan ya, setengah mv kuadrat. Nah, di sini V itu kan nanti dx dt. Atau di sini pakainya rho ya. Nah, kuadrat kan di situ atau dot di sini. Tinggal ini apa namanya? Kita pakai simbol aja di situ ya. Dx dot, y dot atau z dot ya, seperti kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Kalau melihat dari parabola di situ ya, dimensi parabola itu menggunakan persamaan ini. Kemudian constraint conditionnya ketika kalau posisinya kan gini. Jadi partikel M-nya itu bergerak dipengaruhi gravitasi. M-nya di sini. Berarti ada G, kemudian dimensi paraboloid tanpa gesekan. Nah, yang ditanya itu gerak, persamaan gerak dari partikel dari M itu. Nah, ini sebenarnya kalau berpikirnya gampangnya itu sebenarnya ini persamaan geraknya itu apa? Sudah ada dimensi paraboliknya ini. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau sudah ketemu L-nya sudah dari depan ini, maka masuk ke sini. Ini untuk menyelesaikan solusi persamaan dari Lagrange. Tadi belum saya jelaskan ya. Ini ya. Ini sebenarnya dx dot ya, di dl dx itu juga sama. Ini apa namanya? Tinggal tergantung konteks soalnya. Ya, seperti itu. Oke. Ini yang lebih advance ya. Jadi karena dia melibatkan dari koordinat bola ya, ke arah bola itu ada Z, lambda, kemudian rho seperti itu. Ini apa namanya? Contoh soal yang melibatkan 3 koordinat apa di parabola. Nanti kalau kalian juga belajar nanti kan ada kartesius, kemudian bola, kemudian parabola itu ada sendiri-sendiri. Seperti itu. Ini nanti ini soal ini sudah saya siapkan. Latihan ya, soal jawab nanti silahkan bisa dicoba ya, dipelajari, dicoba kerjakan. Nah, kemudian saya kemarin iseng-iseng nyari apa namanya
YouTube ya, beberapa contoh ternyata ada ya di situ. Silakan kalian juga boleh ketik di situ untuk menambah apa namanya pengetahuan ya. Walaupun yang dipelajari itu mungkin anak-anak pasca ya, tapi yang di sini enggak juga ya, enggak semuanya ya, atau anak-anak olimpiade biasa sih sebenarnya. Nah ini contoh ya, soal mekanika klasik tahun 2015 pesawat Atwood. Nah, ini juga sama, kalau ini dia menyatakan dalam X, A, kemudian L, M1, M2, gravitasinya G. Ini sebenarnya kan sama. Kita lihat dari gerakannya, ya kan? Oh ini elemen X sudah ada di soal. Ya, kemudian solusinya adalah menggunakan ini fungsi Lagrangian. Karena apa? Tali nggak bermassa kan itu. Kemudian bersifat rigid, panjangnya L. Di soal juga sudah minta persamaan geraknya ya. Nah, karena dia ada katrol ya, kemudian dia punya gerak melingkar ya, kita pakai juga di sini omega untuk melihat gerakan melingkar ini kita hubungkan dengan V. Tuh. Nah, jadi nanti akan gampang ya, akan terlihat seperti ini solusinya ya. Jadi model berpikirnya itu ya, yang mungkin perlu saya tekankan yang seperti itu. Ini silakan kalian boleh nanti cari, ini dari UGM sih sebenarnya sih, model-model bimbingan dari mereka yang di-share itu bisa dipelajari seperti itu. Oke, ternyata nggak terasa udah jam 15.51. Untuk sesi kali ini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti apa namanya, saya berikan ke panitia ya, nanti bisa di-share ke teman-teman file ini, beberapa contoh latihan dan referensi. Kemudian setelah itu insya Allah bimbingan selanjutnya kita bisa lebih banyak bahas ya, bahas bersama-sama seperti ini. Jangan hanya satu arah ya, saya lebih senang sebagai fasilitator. Jadi lebih ke arah bagaimana yang akan lomba kan kalian ya. Kalau saya ngerjakan semua nanti kalian cuma bengong, nanti agak susah ya untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena itu nanti jangan ragu-ragu ya untuk share screen, cari kesempatan untuk belajar, kemudian saling apa namanya berdiskusi seperti itu untuk belajar bersama. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, insya Allah hari ini cukup dulu. Setelah ini nanti saya kirim ke panitia untuk dipelajari beberapa referensi dan next bimbingan insya Allah untuk soal latihan. Nanti tinggal kita diskusi. Kayak tadi kan saya lebih paham, oh ternyata yang bagian ini yang baru kita pelajari seperti itu. Nanti tiap teman-teman di sini berkesempatan untuk apa namanya berbagi ya, gitu, berbagi pemahaman. Karena ini bukan kuliah ya, sekali lagi bukan kuliah. Target saya bukan nilai kalian yang di kuliah, tetapi target saya adalah kalian bisa mengerjakan dengan poin maksimal, semua materi bisa diserap, ya kan? Terus persiapan kalian lebih matang, itu saja. Perkara nanti juara enggak, ya itu urusan yang menentukan ya. Yang jelas kita harus siap untuk berjuang ya dengan segala keterbatasan mungkin sekarang ya, pandemi seperti ini. Silakan Mas, Mbak. Belum ada nampaknya Pak. Oke, kalau nggak ada cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti
yang dari panitia nanti saya kirim ke yang biasa yang kemarin ya. Hubungi saya ya Mas Daniel ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Sebelum diakhiri, kita berdoa ya, agar semuanya bisa sesuai target ya, terutama membawa nama kampus kita tercinta ya, UNS, untuk kembali ya, membawa prestasi yang dibanggakan insya Allah. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kita tunggu untuk waktu selanjutnya, nanti kita diskusi lagi ya. Sepertinya setelah babak final sekalian, nanti saya kirim latihan-latihannya untuk persiapan bimbingan selanjutnya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Selamat sore. Ya, saya N ya.